di tempat benar, dalam rumah Yesus tersedia tempat. Shalom, saudara-saudara, salam damai, salam kasih Tuhan. Apa kabar kepada kita semua? Semoga tetap berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan berada dalam berhubungan keluarga yang penuh kehormatan dan erat bersama-sama, dan juga terus menghormati dan takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita teruskan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, pimpinanmu, penjagaanmu. Kami dapat mempelajari satu lagi pelajaran hari ini. Berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman yang akan sama-sama kita pelajari hari ini berjudul Pengaruh Ibu Bapa Keluarga. Februari 22, dan ayat yang akan sama-sama kita pelajari terdapat di dalam Amsal 6 ayat 20 hingga 21. Hai anak-anak, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah sentiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Saudara-saudara, inilah ayat yang akan sama-sama kita pelajari dan renungkan sepanjang hari ini. Sebuah kisah, pernah ada sebuah bus yang penuh dengan penumpang yang menempuh perjalanan jarak jauh melalui kawasan yang sangat kering dan panas. Pada mulanya, perjalanan berjalan seperti biasa, tetapi apabila masa berlalu, beberapa penumpang mulai mengeluh tentang panas dan perjalanan yang jauh. Pastinya sering ini juga dialami para penumpang bus. Kalau kita juga pernah menaiki bus, pasti kita mengalami juga hal seperti ini. Kalau ada masalah dalam bus tersebut, kebanyakan mereka mempunyai angin yang tidak baik dan sentiasa mengeluh dengan panas dan landscape yang kosong. Perjalanan terasa semakin panjang, tidak selesa, juga membosankan. Saudara-saudara, manusia seringkali tidak akan merasa senang dengan apa yang mereka lihat, dan terkadang juga merasa senang apa yang mereka lihat. Inilah manusia. Di salah satu tempat duduk terdapat seorang pemuda yang di sebalik ketidakselesaan yang berlaku mengekalkan jiwa yang tenang dan riang, gembira. Sikapnya seakan tidak berubah mengikut peredaran massa. Ini sangat menarik perhatian wanita tua yang duduk di sebelahnya. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Kamu nampak gembira dan berpuas hati. Tidakkah kamu terasa panas? Kamu tidak penatkah? Tanya wanita itu. Sambil tersenyum, pemuda itu menjawab, "Iya Puan, sudah tentu saya merasa panas dan bosan. Tetapi saya gembira karena saya tahu ibu bapak saya sedang menunggu saya di destinasi." Oh, rupa-rupanya inilah yang membuatkan pemuda ini tetap tenang dan lega karena dia tahu ada seseorang ataupun ada ibu dan bapak yang menunggunya untuk pulang. Tidak dinafikan bahwa hubungan antara lelaki muda ini dan ibu bapaknya adalah yang paling diingini, karena pemikiran tentang pertemuan semula yang hampir datang itu membuatkan dia hampir lupa sepenuhnya tentang ketidakselesaan yang menghantui penumpang lain. Tetapi dia tetap tenang, dia tetap senang dalam perjalanannya. Mungkin ini boleh berlaku karena dalam hatinya dan dalam satu cara terikat di lehernya pengaruh yang diberikan oleh
ayah dan ibunya. Sekiranya hubungan keluarga mereka buruk, bukannya kegembiraan yang akan tetap ada, tetapi ketakutan dan kekhawatiran akan pertemuan dengan ibu bapanya. Saudara, apakah saudara pernah seperti ini? Dalam perjalanan yang jauh tidak sabar lagi menunggu ataupun berjumpa dengan ibu bapa, ataupun saudara ini tidak mau bertemu dengan ibu bapa karena ketakutan dan kekhawatiran. Yang manakah saudara pada hari ini? Jika Anda seorang ibu atau bapak, berjanjilah untuk membina hubungan rapat dengan anak Anda yang tidak tertumpu pada desakan dan peraturan. Luangkan masa bersama mereka, bersabarlah, tunjukkan mereka contoh terbaik, dan yang paling penting, sayangi mereka walaupun mereka melakukan kesilapan dan tingkah laku yang tidak betul. Saudara yang terkasih, para ibu bapak, anak-anakmu, sayangi mereka dan lindungi mereka. Jikalau ada kesilapan, tegurlah dengan benar. Perlakukan mereka dengan baik. Jagai mereka. Fikir sebelum bercakap atau bertindak balas. Jangan terpengaruh dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Dan kamu ibu bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Jika ibu bapak Anda masih hidup, lakukan yang terbaik untuk mengikuti ajaran ibu bapak Anda. Coba ikuti ajaran itu dan lihat betapa banyak kebijaksanaan yang ada dalam ajaran itu. Patuhilah mereka, kecuali jika mereka meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, ini adalah untuk kamu. Kalau ibu bapamu masih hidup, datang kepada mereka hari ini dan katakan bahwa kamu menyayangi mereka, dan ikuti mereka dengan sesuai perintah Tuhan. Nyatakan rasa terima kasih Anda kepada mereka untuk perkara khusus yang mereka lakukan untuk Anda. Akhir sekali, simpanlah nasihat-nasihat itu dalam hati Anda, dalam diri Anda, dan pada masa yang sama ikatlah nasihat-nasihat itu di leher Anda, di bagian luar. Seolah-olah nasihat itu ialah perhiasan yang indah bagi kamu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini begitu baik, khusus buat anak-anak di luar sana. Hormati ibu bapamu, dan juga ibu bapa sayangi juga anak-anakmu. Buatlah perhubungan yang indah bersama anakmu dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu ini, terima kasih nasihat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih hanya dalam nama Yesus. Amin. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus penuhlah berkat. Dalam hati Yesus Engkau diingat, bagaikan cahaya surya yang
luas memanggil kita. Dalam rumah Yesus adalah tempat yang senang dan mulia, aman dan selamat. Mengapa mau tinggal di tempat penat?